Selat Hormuz kan lagi ditutup. Berarti 20% minyak mentah sampai 25 itu ambilnya dari mana? Impor untuk BBM jadi itu tidak diambil dari Middle East. Kita ambil dari mana? Asia Tenggara. Di mana Asia Tenggara itu? Malaysia dan sebagian dari Singapura. Tidak ada urusannya sama Selat Hormuz. Goblok banget kemarin ada menteri bilang Indonesia nggak bakal terdampak dengan perang Iran. Kita kan impor minyak dari Singapura. Memang goblok, memang tolol banget asli itu menteri itu. Dikira Singapura punya ladang minyak apa? Memang kalau lu buka data perdagangan ya, impor minyak kita itu dari Singapura, Malaysia, sama Arab Saudi, dan paling besar dari Singapura. Makanya si menteri goblok bin idiot itu bilang Indonesia nggak bergantung dengan Timur Tengah. Jangan khawatir, karena impornya dari Singapura. Si tolol memang. Si tolol blow on itu kira Singapura punya sumur minyak, punya tambang minyak, yang harusnya dia pikirkan dengan otak tololnya itu. Kesel banget gua asli. Dia harusnya buka datanya Singapura. Singapura minyaknya dari mana? Bukan ngebor sendiri guys. Kalau nggak dia udah kaya raya, kalau nggak orang di Batam udah kaya raya. Singapura minyaknya impor dari Arab lah. Yang logika aja lah. Bodoh banget asli. Sorry ya, pemerintah itu, mohon maaf atas perintah Pak Presiden Prabowo, kami itu nggak tidur, mencari akses terus, mencari jalan terus, memikirkan BBM nasional itu bukan cara berpikir Abu Leke. Abu Leke juga kan Dah Bahlil ini. Udah gua favoritin, udah gua bikin kartu kreditin dulu. In Bahlil We Trust. Lu kalau mau bikin kayak gini custom bisa di Exclusive Metal Card. Nah, ternyata omongan sekelas menteri kayak begini, wey. Menteri lo Anda, bos. Gue jelasin ya, ini gampang, ini pengetahuan umum di Google ada ya. Singapura itu bukan produsen minyak bumi, mereka adalah cuman oil refinery, yaitu mengelola minyak bumi. Nah, bahan bakunya dari mana? Kebanyakan ya dari Middle East, Timur Tengah, Oman, UAE, Arab, dan itu semua lewat Selat Hormuz. Jadi sekelas menteri kok bisa kayak begitu itu lo bos? Mati Bon. Aduh. Ini gimana ini udah jadi kayak begini nih. Aduh, Kanda Bahlil. Tepok jidat. Ya salam. Pak Bahlil bilang bahwa BBM Indonesia berasal dari Asia Tenggara, bukan Selat Hormuz. Pak Bahlil, maksudnya Asia Tenggara itu dari Singapura ya? Memangnya Singapura punya ladang minyak, Pak? Memangnya kapasitas minyak Malaysia berlebih, Pak, sehingga bisa ekspor ke Indonesia? Mereka itu trader, Pak. Sumber minyaknya tetap aja dari Timur Tengah, Pak. Dan itu pasti lewat Selat Hormuz. Artinya, tetap aja kita mengalami gangguan suplai BBM, Pak. Mohon pintar sedikit lah, Pak. Masa gitu aja nggak paham? Guys, kalian udah nonton belum sih itu videonya Menteri SDM yang diwawancarain kemarin? Jadi intinya Menteri itu bilang bahwa impor BBM kita itu tidak berasal dari Selat Hormuz, melainkan dari Singapura dan Malaysia. Yang mana katanya tidak ada hubungannya dengan Selat Hormuz. Jujur gue speechless banget guys mendengar perkataan ini muncul dari Menteri SDM kita. Jadi supaya kalian tahu ya, memang kita itu impor dari Singapura, Malaysia. Cuman Malaysia dan Singapura itu, dia itu mengolah minyak mentah menjadi BBM. Nah, minyak mentahnya mereka impor dari mana? Kalau Singapura itu mereka impor minyak mentah itu 50% itu dari Selat Hormuz. Sedangkan impor minyak mentah Malaysia itu dari Selat Hormuz sebesar 70-75%. Kalau kalian nggak percaya, kalian bisa cek sendiri guys, itu datanya sudah ada. Jadi logikanya, kalau seandainya pasokan minyak mentah mereka itu terganggu dari Middle East atau dari Selat Hormuz, mereka bagaimana caranya memproduksi guys? Jadi bagaimana bisa BBM kita itu tidak ada hubungannya dengan Selat Hormuz? Jadi gue bingung kenapa Menteri SDM ini nggak mengerti skema pembuatan BBM gitu ya. Memang mereka impor dari Malaysia, dari Singapura, tapi kan mereka Singapura itu membuat BBM-nya itu dari minyak mentah. Minyak mentahnya itu impor dari mana? Dari Selat Hormuz. Jadi kalau mereka misalnya terganggu pasokannya, otomatis nggak bisa ekspor. Ya sampai sekarang gue nggak mengerti ya kenapa orang ini bisa menjabat di Menteri SDM kita ya. Itu jujur aja guys, gue bingung guys. Coba guys, kalau kalian misalnya tahu jawabannya, kalian coba tulis di kolom komen ya. Apa gue yang salah atau gimana guys? Gue nggak paham ini. Gue habis baca berita teman-teman, katanya Pak Bahlil kita itu nggak usah khawatir dengan stok BBM, stoknya ada. Masalah kita sekarang tinggal harga katanya. Tinggal ya ampun. Lu pernah lihat meme ini nggak sih yang anjing duduk kebakaran dalam rumah? Nah itu tuh, itu kita tuh sekarang tuh. Beli rumah gampang sih, tinggal ngumpulin 1 miliar. Ini katanya Pak Purbaya ya, tekanan fiskal kita tuh bakal jebol kalau harga minyak itu nangkring di atas. Karena APBN 2026 itu mengasumsikan harga minyak $60
per barel. Nah, sekarang lu googling berapa harga minyak sekarang? Itu di atas 100 sekian belas. Berarti artinya hampir 2 kali lipatnya kan? Asumsinya 60, aktualnya 2 kali lipatnya. Nah, artinya apa? Defisit anggaran kita akan semakin melebar. Kenapa ini jadi genting? Karena kita nggak ngelihat perang ini akan segera berakhir. Berbagai macam prediksi mengatakan ada yang 4 minggu, 8 minggu, bahkan 6 bulan. Berarti kan panjang. Dan harga minyak masih akan terbang. Konsumsi kita bakal naik habis nih. Orang mudik, perjalanan jauh, segala macam. Jadi nih, kalau kita pakai akal sehat aja, nggak harus jadi genius financial planner. Krisis depan mata, duit tahan dulu nih. Fokus ke kebutuhan pokok ini. Makanya ketika kalau sekarang orang-orang bilang kayaknya harus dipertimbangkan lagi nih program-program bakar duit kayak MBG dan Kopdes dan lain-lain sebagainya. Itu udah bukan lagi sentimen politik menurut gua. Itu adalah survival instinct, itu insting bertahan hidup. Dan common sense aja. Kalau ngotot dipaksain jalan semuanya, ya kan tinggal nunggu mampus aja kita semua. Pilihannya cuma 2 nanti. 1, negara ngutang, karena duitnya habis. Yang kedua, subsidi pada dicabut. Kata Pak Bahlil dia nggak akan cabut subsidi. Artinya ke arah nomor 1 kan. Gua sedang tidak menyebarkan ketakutan. Gua hanya mencoba menyadarkan bahwa ini depan mata nih. Ancaman dan krisis ini depan mata. Artinya kita butuh dana darurat gitu. Katakanlah MBG ini adalah program yang bagus banget gitu, dijalankan dengan sangat baik, which is tidak. Tapi katakanlah bagus banget nih. Tapi kan itu investasi masa depan gitu. Sedangkan ini kejadian sekarang, perangnya sekarang, krisisnya itu depan mata. Urgent. Mungkin kita bukan financial planner yang jenius gitu, tapi kita punya akal sehat dan kita tahu mana yang harus diprioritaskan nih coba kira-kira. Kalau kata Pak Natalius Pigai, orang yang menolak MBG itu menentang HAM, gue mau nanya balik. Kalau gara-gara MBG, Kopdes, whatever itu dipaksakan di tengah krisis, lalu bom waktunya meledak, ekonomi kita kacau, duit habis, banyak utang, masyarakat susah. Siapa yang melanggar HAM? Beli minyak itu pakai dolar, guys. So, begitu 1 barel $120 dan beli minyak harus pakai dolar, artinya apa? Rupiah makin melemah, guys. Ini orang-orang nggak paham, ini gue bingung, bodoh-bodoh banget ya orang-orang di atas. Karena kita harus belanja 50% lebih mahal, hari ini 80. Ambil. Sebenarnya banyak sih, cuma ini kita berbicaranya bisnis dari Pertamina itu mau apa? Kita kan nggak tahu, Pertamina ini selama ini tertutup. Ya kan, kalau masalah tempat-tempatan mau beli di mana? Nah, sampai kemarin ada yang bilang gini, ya itu mah urusan horus dan sebagainya, itu urusan pemerintah. Pemerintah yang atur lah. Kalau kita semua bicara seperti pemerintah yang atur, ya ngapain kita narasi di komal-komal politik? Yang mending nyanyi toh. Iya betul. Ya kalau Betul. ya iyalah. Yang dipertanyakan dalam diskusi itu kan analisis kita kan. Sebagai masyarakat itu nggak mau tahu kalau benar-benar masyarakat ya. Pokoknya harus ada minyak itu bagaimana pemerintah. Sebenarnya tuntutan negara masyarakat kan itu. Masalah dia mau ngambil di mana atau apa nggak perlu dipamerkan, itu urusan Pertamina. Pertamina nggak pernah jujur kok, terbuka aja nggak pernah. Nggak mungkin Pertamina itu bisa katakanlah sampai nggak dapat, dalam arti itu bisa. Tergantung negonya dia dengan negara-negara yang ada penghasil minyak. Terus kita juga penghasil minyak loh. Ingat loh, kita punya. Kenapa diekspor nggak dipakai dalam negeri dulu aja? Sandi dari tadi naik nggak? Saya nggak mendengar suaranya loh Pak Dadang. Nggak tahu. Kata Sandi, hai. Nah itu dari tadi cuma dibuka mute-nya diem. Kata Sandi. Kata Sandi ini Bang Ulu Balang adalah salah satu firmase yang diletakkan di komal-komal orang perjuangan. Sandi wong Jember, ini dari Sandi, ngomong Sandi. Ojrok kowe Sandi. Paling turu iki Sandi iki paling. Mana hostnya ya? Turu wae. Ya Allah. Apa sih enggak koma turu barang kira. Aku tak mau soalnya mau mandi nenek. Mbak Kemang, aku mau tanya. Kalau Jangan ditanya dulu Pak Amerikanya Dadang. Dia lagi emosi itu Pak Dadang, mendengar hostnya lagi tidur. Langsung dia ngomong. nanti ditelepon di maki-maki. Iya.
Kayak contoh ya, apakah sangat penting minyak Iran sekarang ini katakanlah ditutup Selat Hormuz? Amerika nggak punya minyak? Punya, banyak itu. Tapi kan nggak, tapi masalahnya kan dia ingin mengendalikan. Terus Ya kalau itu pasti mengendalikan, itu pasti dia tidak dikuasa ya. Cuma kita jangan terpancing ke sana. Dengan adanya dia seperti ini ada maksud tentang ekonomi. Iya, pangsa pasar di dunia ini termasuk bursa saham dan lain-lainnya terpengaruh, termasuk emas dan sebagainya pengaruh. Nah, ekonomi itu yang dihajar kalau aku melihat tuh ya. Karena negaranya juga lemah dalam ekonominya. aku kok nek ngoco kok aku yang ndek mentor ora dhuwur ta semane. Gak dhuwur kok. Emang gue aslinya gak dhuwur kok penjaluk yang senti. Konari itu ditarik tuh motor. Hancip. Iya lho, Pak. Tangan, Pak. Tandangannya 170. Pasar mau, Pak. Sing wedok mek 153 ki piye lho, Pak? Ya, kita Kata di Cina 60 ya, senti. oke. Di Cina itu artis tingginya 180, perempuannya 165 ada, 160 ada, tetap kawin. Nah, aku pas sampe bojo kok wong 105, aku 100 ya pas. Selisih 5 senti. Pas kira enak, pas ngepas kira enak. Siji ayu, siji yo ganteng. Iki termul ki munggah nomor termul aku. Ya aku nggak ngeliat termul loh berapa bulan ini. Ya Mbak Yuris kita termulkan ya Bang. Masuk PSI itu hilang kabeh ini. Iya loh, hilang kemana mereka? Bunda DM Bunda DM baru apa habis juga terus ngilang wonge. Gak ono kabare, gak ono. Kayak Tiara model bacot. Sing penting aku menang wis titik. Ayo Jeffrey Gundara gak terima rek. Masa sing menang itu bagus Bunda DM ngono rek. Itu melihat seseorang narasinya tertarik ya walaupun isinya kosong ya namanya tertarik. Ya karena dia tertarik karena Bapak Bunda DM karena keras suaranya itu loh kemarin itu. Nah iya itu sebenarnya orang yang di Komal semuanya bernarasi itu semua sudah punya tujuan, sudah punya pikiran. Tujuanmu apa Kemangi? Pak, Kemangi di Komal tujuannya apa? Ini Bang Cip nak boleh bojo. Lah betulnya sudah Bang Cip. Kan dari Bang Cip deg-degan dia. Ini mau dimerahin katanya sama si Kemangi nih. Iya, nak turu kok Kemangi. Nak turu kan kowe karo Bang Cip kan dhuwur Cip ya. Pancal kok wonge engko. Kowe kan gandul engko. Masalah pilihan ya. Kalau orang punya pilihan tetap itu nggak mungkin berubah. Apapun yang disodorkan tidak akan berubah. Tapi kalau orang memilih sesuatu untuk kepentingan, untuk tujuan, pasti bisa goyah. Ya aku nak turu to Kemangi pancal Bang Cip. Ya mudah-mudahan Cip dimerahkan ngono lho Pak. Iya, engko memang dimerahkan Cip. Enggak Bang, pada dasarnya memang Cip kok dimerahkan karena didandani di lipstiknya kan jadi merah dia. Ya itu tergantung lah. Kalau aku sih, aku bebas ya neng rumah, tapi istriku dewi sih melu aku. Bujine sampai nang Jokowi. Dia ora penting Jokowi, ora penting Prabowo, yang penting dia belajar bujuku. Aku sedayu barang nanti yo terus gak nganu ya gak tahu koma ya Pak ya. Ya, nah kalau bujuku ora ngerti politik. Yang penting pokoknya dia belajar.
mek nyoblos apa? Iya. Takon, Pak nyoblos apa? Ini nomor iki wae, nyoblos nomor iki. Manut. Tapi nak majalah belanja, oh menang dia masalah belanja menang dia. Iya, nek kuwi aku sih pisau-pisau Ini, Pak. sini. Pak, dia tuku berambang bawang Pak. Barang belanjananmu gawe balik ming ngomel-ngomel aku ngomeli. Biasanya iki kok malah ngomel-ngomeli. Tapi kebanyakan ngono kuwi. Sebenarnya ya, Itu yang- saya ngerti ya Mbak Kemangi. Kasih tahu ya, masyarakat kecil yang nggak tahu politik, nggak peduli warnamu abang, warnamu hijau. Yang penting mbok-mbok yang di bawah itu, yang di anak kecil itu, dikelonjol di bojo Dapat uang. utuh. Itu toh. Aduh, Kemangi suaramu. Suaramu aduh. Krungu tapi aduh. Aku yang nyapu tapi HP ku tak gowo iki. Bang ngutusin bayi terus nyapu. Penting duit. Terus katakanlah survei bahwa Genset milih Prabowo, ya karena juga Salah. bukan karena Prabowo nih. Karena oke gas itu toh Pak. Ya joget-joget. Kau lucu ya wong tua joget-joget. Lah kok sampean toh Pak? Lah wong presiden kene wing ngomong kok Pak. Mosok orangnya joget-joget. Ini iki lho ngomong. Buat takon di Prabowo ora ngerti, buat takon di Prabowo ora ngerti.